La ilaha illallah. Ada syarat-syarat yang menjadikan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu boleh saja, boleh jadi sholatnya sah, kewajibannya gugur, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya mungkin sah karena rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, perkara-perkara yang membatalkan ia tinggalkan, sholatnya sah. Tetapi karena ada syarat diterimanya ini yang tidak terpenuhi, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentunya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal begini, orang sholat tapi riya, pamer, sholat supaya dipuji oleh orang lain, sholat supaya dihormati oleh orang lain, sholat supaya dikatakan oleh orang lain ini orang soleh, orang baik, untuk mendapatkan pujian dan pengagungan dari orang lain. Seperti itu, bukan karena mencari ridha Allah. Maka kalau dia sholat dengan tata cara yang benar, rukunya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, ya perkara yang membatalkan ia tinggalkan, maka sholatnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus tahu apa saja syarat diterimanya sholat itu. Yang pertama adalah harus ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku bagi semua ibadah, semua kebaikan, semua ketaatan. Kalau dikerjakan bukan mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan tulus, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengertian tidak mendapatkan pahala. Dan boleh jadi ibadahnya sah. Maksudnya sah itu apa? Kewajibannya, secara kewajiban sudah gugur. Terus apa manfaatnya kalau ibadahnya sah tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, setidaknya dia tidak dapat pahala, tetapi secara kewajiban sudah gugur, tidak dituntut nanti. Jadi kalau ada orang sholat umpamanya dia ini tidak khusyuk, ini bagaimana sholatnya? Kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya berarti sholatnya sah. Tapi karena nggak khusyuk sama sekali, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara kewajiban sudah gugur. Nah, kalau orang sholatnya tidak sah, kenapa tidak sah? Karena rukunnya ada yang tertinggal, ada syarat yang tertinggal, karena mengerjakan perkara yang batalkan, berarti sholatnya tidak sah. Tidak sah berarti maksudnya adalah dia ini masih dimintai tanggungan, masih tanggungannya itu belum gugur. Jadi kalau ada orang sholat umpamanya, dia nggak pakai wudhu, sholat gitu saja, nggak pakai wudhu, atau wudhunya ada yang tertinggal, harusnya dibasuh, wajib dibasuh, tapi tidak dibasuh, maka itu sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti ya masih dituntut nanti di akhirat, masih dianggap belum mengerjakan sholat. Seperti itu. Itu bedanya antara ibadah yang sah dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama syaratnya adalah harus ikhlas, mencari ridha Allah, tulus, hanya karena Allah saja. Tidak boleh mencampur adukan, saya sholat ini ya ingin mencari ridha Allah sama ingin supaya dipuji oleh masyarakat. Tidak boleh, tidak ada gunanya itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus halal. Apanya? Makanannya, pakaiannya, tempat sholatnya, ini harus halal. Jadi kalau ada orang sholat habis makan barang haram, entah karena memang barang itu haram dari sononya, misal makan babi, minum khamr, ini kan makanan haram kan, dikonsumsi sama dia. Selama makanan itu dalam perutnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Syaratnya itu harus halal makanannya, minumannya harus halal. Atau makanan yang halal tetapi didapatkan dengan cara yang haram. Misal orang nyuri ayam kemudian dimasak. Ayam ini halal apa haram? Halal kan? Boleh kita makan.
Tapi yang penting ayamnya sendiri atau ayam beli, bukan ayam hasil mencuri. Nah, kalau seandainya dimakan selama masih bersemayam makanan itu dalam perut, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pakaiannya harus pakaian yang halal. Maksudnya hal bagaimana? Halal itu artinya adalah diperbolehkan oleh syariat untuk memakainya. Ya, jadi kalau misalnya memakai pakaian yang hasil curian, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kemudian tempatnya juga harus halal, musola, masjid, rumahnya sendiri. Tapi kalau seandainya sholat di tempat tanah yang bermasalah, sengketa, dia nggak punya hak, tetapi dia mengambil paksa tanah tersebut, kemudian sholat di situ, maka sholatnya ini boleh saja sah, tetapi tidak akan berpahala, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus khusyuk. Harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat sholat minimalnya walaupun sebentar itu harus ada rasa takut hadir dalam hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak khusyuk, misalnya sejak awal takbir sampai salam ingatnya urusan-urusan duniawi, tidak ingat Allah sama sekali, maka ini sholatnya boleh saja sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kajian kita tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat dan juga syarat-syarat diterimanya sholat. Insya Allah